Oh ya, oke guys, ini kali ini memotivasi lagi tapi sambil ngebuat konten. Artinya gini, konten tutorial yang berada di dunia ini ya tentunya memberikan suatu edukasi, pembelajaran buat kita semua. Ketika tutorial itu dibuat, para youtuber, konten kreator teman-teman kita baik di luar sana maupun di luar negeri maupun di dalam negeri, motivasi itu sangat penting sebenarnya. Karena ketika tutorial itu dibuat tapi orangnya nggak dimotivasi untuk melakukan hal positif itu atau karya-karya berbau positif, tidak ada support dari dalam. Artinya ketika teman-teman melihat dengan kasat mata apapun tutorial itu yang dibuat oleh youtuber di dunia ini, tapi support dari dalamnya nggak ada, ya sama aja gini, kita punya mobil tapi nggak punya duit untuk beli minyak, atau tidak ada minyaknya, ya mobilnya ada tapi nggak bisa jalan, atau ada mobil tapi nggak ada rodanya, seperti itu kira-kira. Nah makanya saya memotivasi atau mengedukasi semua baik dari luar sampai ke dalam. Itu tujuannya apa? Ketika saya berekspresi kemudian ada motivasi, kita harus semangat membuat karya-karya, intinya kedepannya itu bisa menghasilkan cuan buat teman-teman semua gitu. Ya tidak hanya sebatas ngebuat karya-karya resin, tapi banyak sudah saya sering sebutkan, misalkan tutorial nambal ban bengkel, nambal genteng bocor, atau memasak dan sebagainya. Semua itu sesuatu yang ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, buat apa ditonton gitu loh. Artinya kita mengajak berbuat hal-hal positif untuk kedepannya. Oke, kali ini saya akan membuat satu tutorial yang sering saya buat juga, tapi kali ini saya memotivasi teman-teman. Apabila ada yang bilang, oh basic saya itu tukang bangunan, oh basic saya cuma tukang nyapu, oh basic saya tukang masak, itu tidak ada alasan buat di situ. Kalau kita mau berbuat atau menjalankan hal-hal positif, mengerjakan hal-hal positif, berkarya positif, berkarya seni yang bisa kalian kembangkan dan kalian jual, menghasilkan cuan. Saya memakai produk Durevole yang kali ini saya memakai jenis Milky atau tipenya itu DPX 3300. Ini langsung saya tuang dulu hardinernya, nggak seperti biasanya saya nuang hardinernya dulu ini ya, tapi intinya ya sama aja, saya makainya satu paket. DPX 3300 ini terdiri dua komponen juga, semua resin epoxy terdiri dua komponen. Ini tadi saya tuang hardinernya dulu, terus ini epoxy resinnya, dia perbandingannya 3:1. Ini untuk teman-teman pemula yang mau mencoba-coba produk dari Durevole epoxy resinnya. Ini harganya terjangkau, sangat murah, sehingga teman-teman bisa termotivasi untuk belajar resin art. Biasanya kita langsung membuat beberapa warna dulu ya. Nanti ada sesuatu yang berbeda mungkin di video ini, tapi tujuannya ya tetap sama aja, untuk memotivasi teman-teman bersemangat. Langsung kita tambahkan pigmennya. Ini produk dari Durevole juga ya, jadi nanti teman-teman kalau mencari pigmen ini tugasnya untuk mewarnai doang. Nanti bisa klik nomornya di sini, nomornya Darmi gitu. Darmi melayani Anda semua di saat jam kerja gitu, jangan di luar jam kerja ya kalau menanyakan produk-produk Durevole, sehingga teman-teman bisa terlayani dengan sempurna itu saat jam kerja tok ya.
Nah, ini saya sudah mengaduk dulu beberapa warna. Seperti video-video yang lain itu sebenarnya kurang lebihnya sama teknisnya. Cuman ini saya cenderung lebih banyak memberikan motivasi buat teman-teman yang katanya, bro saya nggak bisa karena basic saya itu sebagai kuli bangunan. Bro saya nggak bisa karena saya tukang nyapu. Bro saya nggak bisa karena saya sebagai tukang masak atau apapun lah itu, atau ibu-ibu rumah tangga. Sebenarnya menurut saya pribadi, apapun yang kita jalankan itu bukan menjadi alasan untuk kita belajar di bidang yang lain, atau bahkan ini adalah di dunia seni, karya seni gitu ya. Artinya karya seni itu bisa ditumbuhkan dari semua orang, dari semua kalangan, nggak harus si A, si B, si C. Tapi memang pada dasarnya semua butuh modal, nggak ada yang nggak ada modal. Mau kita mau melek aja butuh modal, modal apapun itulah ya, namanya pasti tetap butuh modal. Intinya gini, ketika modal itu kita keluarkan untuk hal positif, why not, nggak ada salahnya gitu loh. Nggak ada yang dirugikan, nggak ada yang, artinya nggak ada ruginya, nggak ada rugi-ruginya bro, itu udah pasti. Ketika ada banyak banget para pengoceh-pengoceh, pendakwah-pendakwah yang memberikan motivasi, memberikan arahan kebaikan buat masa depan kalian, tentunya mereka hanya memberikan satu gambaran bahwa satu hal positif, satu hal negatif, mana yang harus kita jalankan, mana yang harus kita tinggalkan gitu. Nah, di sisi lain, saya sebagai aplikator, sebagai konten kreator yang bergerak di bidang karya seni, resin art, akan selalu memberikan support, memberikan arahan buat teman-teman sehingga hidup saya itu ada manfaatnya buat kalian semua. Banyak ngoceh tentunya ya kali ini ya, karena kalau nggak di ngoceh-ngocehin gitu nanti teman-teman nggak paham-paham apa tujuannya. Oke, di depan saya ini ada 4 media. Ini warnanya udah hitam semua, tapi nanti saya rubah beda-beda warna gitu. Yang pertama, kita tuangkan di warna yang gelap dulu. Kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua saya tuangkan warna yang biru. Yang ketiga ini biru, ini hijau atau biru apa gitu ya, wes pokoknya warna lah ya. Oke, dari masing-masing yang saya tuang-tuang gini, saya langsung kasih warna-warna berbeda-beda juga, maksudnya warna lain gitu, biar nanti paham apa arah tujuan konten saya kali ini. Oke, ini sudah tak tuang seperti ini. Tadi katakan bahwa ada tujuan apa sih di konten ini gitu. Karena ini adalah memotivasi, bukan hanya sebatas tutorial aja. Kalau tutorialnya udah banyak di video di channel Bukan Arsitek ini, karena terlalu banyaknya video di channel ini, tapi kurang banyaknya peminat menjalankan karya seni positif yang bisa menghasilkan cuan buat teman-teman semua, sehingga teman-teman itu butuh juga yang namanya spirit dari dalam gitu. Ketika kalian mengatakan basic saya itu basic tertentu, tidak bisa beralih ke dunia seni. Oke, saya akan memberikan satu contoh. Misalkan basic kalian itu sebagai tukang bangunan. Oke, mungkin katakanlah tukang bangunan yang sering memegang alat seperti ini ya. Ini namanya raskam atau apalah ya, saya juga kurang paham. Oke, kita memakai raskam mengolah karya seni ini, apakah bisa? Ya tentu aja bisa bro, sangat gampang banget. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, intinya nggak ada spesifik manusia, itu nggak ada. Artinya pasti
ada memiliki peluang lain gitu loh. Kalau dikatakan spesifik, oke lah ya, mungkin spesifik itu kita sebagai manusia, tapi pada dasarnya semua orang itu bisa memiliki jiwa seni masing-masing gitu. Jangan terpaut dari apa yang kalian lakukan sekarang. Ini mungkin memotivasi, tapi ya memang butuh modal. Oke. Pada dasarnya intinya ialah tidak ada alasan ketika kalian berbicara spesifik sebagai manusia apa. Ini saya kasih tahu. Apabila teman-teman beralasan bahwa saya itu basicnya tukang masak, oke ini saya pakai panci untuk membuat motifnya ini. Apakah bisa? Mungkin ya bisa gitu loh bro. Terus Anda mau katakan bahwa saya spesifik tukang nyapu, pakai sapu bro, apakah bisa? Pasti bisa. Karena seni itu tidak ada batasannya, dan seni itu kebebasan yang sangat luar biasa, bebas banget seperti demokrasi. Tapi saya bukan orang politik. Oke, gimana caranya? Ya cukup digini-ginikan aja kok, jangan ribet. Terus mau dikatakan apa lagi ya? Apabila teman-teman itu ada yang sudah statusnya emak-emak, ibu rumah tangga yang cuman di rumah aja kerjanya, terus nggak boleh kemana-mana, nggak boleh belajar sama suaminya, wah bangetan kalau seperti itu ya. Padahal resin art ini bisa dijalankan siapapun, bisa disetir siapapun gitu loh. Apalagi ibu-ibu rumah tangga yang statusnya kerjanya cuma di rumah aja, sangat bisa belajar. Nonton video saya, banyak udah saya buatin. Nah, misalkan saya cuman bisanya nyekel seroan untuk goreng tempe, untuk goreng rempeyek, oke, kita tunjukkan gimana caranya. Oh ini loh serok, untuk apa itu nyidui tempe goreng, bisa bro, nggak ada alasan. Wes, sampai somplak ya. Oke, intinya gini, apa yang saya sampaikan di video ini adalah motivasi nomor 1 untuk memicu spirit teman-teman semua. Oke guys, ini saya ngocehnya sangat panjang seperti video-video kemarin juga banyak ngocehnya, tapi kadang-kadang begini ya, kenapa harus ada ngocehnya juga? Karena kadang-kadang saya sudah menjelaskan, terus di komentar teman-teman itu ada yang bilang, kok nggak dijelasin? Karena nontonnya itu banyak di skip-skip gitu loh. Saya bukan memberikan satu tayangan atau tontonan yang seperti orang-orang pemain sinetron atau artis-artis kaya gitu ya. Saya bukan orang seperti mereka, tapi saya mencoba mengajak bangsa kita ini maju dengan membuat karya-karya seni gitu loh, bukan maju nonton sesuatu yang nggak ada manfaatnya gitu bray. Artinya teman-teman itu harus memahami antara faedah dan unfaedahnya, harus dipahami dulu. Ketika sudah memahami itu, teman-teman bisa mengambil kesimpulan sendiri apa yang harus kalian lakukan. Oke, ini setelah 30 menit saya buka lakbannya ya, tak jelasin sudah ya.
Dan seperti ini kira-kira ya hasilnya ketika teman-teman mau berekspresi, kemudian dari dalam juga mendapatkan spirit. Dulu saya tidak punya spirit apapun bro, untuk sesuatu yang belum saya tahu gitu loh. Tapi saya mencoba untuk membangun spirit itu dengan sendirinya. Spirit itu sebenarnya kadang datang dari sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan apa yang kita jalankan gitu loh. Contoh misalkan saya menonton Deddy Corbuzier di podcastnya, ketika dia membicarakan sesuatu motivasi yang tidak ada kaitannya dengan apa yang kita jalankan saat ini, tapi dia memberikan spirit bahwa hidup itu harus maju gitu loh. Majunya itu seperti apa? Ya maju menjalankan hal-hal baru, hal-hal yang belum pernah kita coba. Dengan demikian kita akan menemukan spirit itu dengan sendirinya. Dan saya mencoba untuk melakukan hal positif, menjalankan hal yang bisa berguna buat teman-teman semua, berguna buat bangsa kita, sehingga bangsa kita itu akan maju. Jadi teman-teman harus menyimpulkan sendiri, apakah hidup kita ini akan membawa berkah buat kita sendiri atau orang lain, atau bahkan berkah ini buat orang banyak, buat keluarga kita. Tentunya kita harus memilih hal positif, jangan memilih hal yang nggak ada positif-positifnya. Ya, mungkin katakanlah ya, kalau kita terpaut ingin mendapatkan hasil yang besar, kemudian kita menjadi kontraktor, terus kemudian kita main proyek, terus kita pasti ada menjalankan yang namanya gravitasi, atau ya kasarnya itu kan bahasa halusnya, tapi kasarnya itu adalah korupsi. Apakah itu akan dikatakan berkah? Enggak, tapi memang pada dasarnya itulah kekayaan dalam bentuk duniawi, dalam bentuk satu pernyataan bahwa kita itu akan dihormati orang. Memang pada dasarnya memang semua orang mengejar materi itu biar dihormati, hidup seneng. Kita boleh seneng, tapi bukan berarti bersenang-senang. Senang itu dalam artian seperti ini, saya senang menjalankan apa yang saya bisa saat ini, saya lakukan saat ini, saya senang. Di luar kesenangan itu saya mendapatkan sesuatu hasil yang bisa menghidupi anak istri saya tanpa merugikan orang lain, tanpa harus mengambil uang negara atau uang rakyat atau uang pajak gitu loh. Artinya kita bisa hidup di zona aman, di zona nyaman, tanpa ada gangguan, tanpa mengganggu orang lain, bahkan kita bisa mendapatkan insya Allah hasil yang berkah. Like, subscribe, jangan lupa, tunggu video selanjutnya. Mudah-mudahan di video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan ingat, ini adalah motivasi buat teman-teman bisa maju. Ciao.